Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas AMDA akan mempresentasikan praktikum final project Deterministic Optimization and Stochastic Processes. Selanjutnya, eh, pada kelompok 3 ada saya sendiri Katriona Aurel, ada Pak Dede Adi, ada Mbak Maya Sari, ada Mas Putra Anugrah, dan Mbak Santa Angela. Selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Katrana. Untuk pendahuluan terkait dengan laporan praktikum ini terkait dengan studi kasus perusahaan yang belum menentukan lokasi pabrik baru, sementara biaya pembelian bahan baku dan pengiriman bervariasi. Kapasitas produksi terbatas, serta ada rencana pengurangan pada staf distribusi. Dengan melakukan analisa, pemilihan lokasi memerlukan perhitungan biaya total minimum menggunakan linear programming, uji sensitivitas, biaya pengiriman, dan evaluasi kapasitas dengan teori antrian untuk memastikan efisiensi tanpa menurunkan kualitas layanan. Solusi dengan solusi menetapkan lokasi pabrik optimal berdasarkan hasil LP, menyesuaikan strategi distribusi jika biaya berubah, dan mengurangi staf menjadi 4 orang untuk menghemat biaya sambil menjaga kinerja layanan. Selanjutnya, untuk modeling dan formulasi, kita lihat di tabel sebelah kiri, ini ada tabel set information dan material shipping cost, tabel product ingredient mix, tabel demand information, tabel distance between client and customer. Dari tabel-tabel tersebut dilakukan modeling dan formulasi yang menghasilkan decision variable. Yang pertama ialah biaya tetap pabrik atau biaya sewa, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga biaya pengiriman dengan constraint atau batasan. Batasan pertama ialah batasan permintaan produk di setiap perusahaan, batasan di komposisi produk berdasarkan ingredient mix, batasan operasional pabrik. Dan selanjutnya dihasilkanlah objective function berdasarkan data yang tersedia serta variabel-variabel pertimbangan yang relevan. Analisis pemilihan lokasi dapat difokuskan pada upaya untuk meminimalkan total biaya operasional. Selanjutnya, untuk case yang kedua ialah Queuing Theory. Berdasarkan data pada tabel di samping kiri kita yang dapat kita lihat, evaluasi efisiensi staf kasir dilakukan dengan mempertimbangkan 3 skenario jumlah staf, yaitu 5, 4, dan 3 orang staf. Setiap skenario memiliki parameter operasional yang sama, yaitu rata-rata pemrosesan pesanan selama 4 menit dan rata-rata kedatangan pesanan sebanyak 20 pesanan per jam. Perbedaan utama terletak pada jumlah staf yang tersedia yang mempengaruhi kapasitas layanan dan potensi terjadinya antrian. Analisis ini menjadi acuan penting dalam menentukan jumlah staf yang paling efisien untuk menjaga kelancaran operasional. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah case 1 dan case 2, untuk case 1 itu menggunakan linear programming dengan menggunakan Microsoft Excel software. Untuk case 2, data dianalisis dengan teori antrian MMS melalui aplikasi POM-QM untuk menilai kinerja kasir meliputi tingkat pemanfaatan, rata-rata antrian, dan waktu tunggu. Hasil digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pelayanan serta menentukan kebutuhan penyesuaian sumber daya. Selanjutnya, Oke, baik untuk case yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang linear programming menggunakan Microsoft Excel Solver. Dari tabel yang sudah dijelaskan, diketahui bahwa yang pertama itu total permintaan produk per tahun sama dengan 11.900 ton, 3 kali produk dikali 3 kali pelanggan. Yang kedua, bahan baku yang diperlukan itu dalam ton per tahun. Ada corn sama dengan 4.610 dan ada wheat sama dengan 3.800 dan ada potato sama dengan 3.490. Yang ketiga, biaya pengiriman produk jadi dihitung menggunakan $0,15 per ton mile dikali distance dikali tonase. Kemudian yang keempat, untuk tiap lokasi yaitu Yuma, Fresno, Tucson,
Pomona saya jumlahkan purchasing cost ditambah material shipping cost, kemudian ditambah finished good shipping. Selanjutnya, oke, setelah dilakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel Solver, didapatkan tabel terlampir. Berdasarkan model biaya yang dipakai, Tucson AZ memberikan total biaya terendah, menjadi rekomendasi utama untuk lokasi ekspansi. Kemudian ada skenario kenaikan harga bensin. Saya hitung dua skenario sederhana untuk melihat dampak meningkatnya biaya bahan bakar. Kemudian base-nya yaitu 0,15 dolar per ton mile. Jika bensin naik 25% menjadi shipping rate-nya menjadi 0,1875 dolar. Dan jika bensin naik 50%, shipping rate-nya sama dengan 0,225 dolar. Oke, selanjutnya. Oke, setelah dihitung jika ada kenaikan bensin 25% dan 50%, urutan frekuensi tetap Tucson yang terbaik, tapi selisih total berkurang atau berubah seiring kenaikan ongkos pengiriman. Lokasi yang lebih jauh ke pelanggan yaitu Fresno menjadi semakin mahal saat bensin naik. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya case 2 yaitu analisa pengurangan karyawan kasir dari 5 menjadi 4 dan 3 dan menganalisa rekomendasi mana yang dapat disetujui. Sebelumnya, Mbak. Baik, untuk parameter yaitu ada Avril rate, service rate, number of server, server cost, dan waiting cost. Untuk data Avril rate yaitu 20, server rate 15, number of servernya 5, server costnya 40.000, dan waiting cost 15.000. Untuk number of server, kita bisa ganti sesuai dengan analisa yang akan kita lakukan, yaitu 5 kasir, 4 kasir, dan 3 kasir. Selanjutnya, dari data yang sudah kita punya dan dianalisa menggunakan POMQM, dapat dilihat dari data tabel 5 kasir, untuk utilitasnya yaitu 27%, untuk 4 kasir adalah 33%. Untuk average time-nya adalah 0,1 menit untuk 5 kasir, dan untuk 4 kasir adalah 0,8 menit. Untuk cost-nya yaitu untuk 5 kasir 220.000, untuk 4 kasir adalah 180.000. Selanjutnya, selanjutnya tabel of probability-nya dapat kita lihat pada nomor ketiga untuk 5 kasir adalah 5% dan untuk 4 kasir adalah 5%. Selanjutnya, Selanjutnya untuk perhitungan 3 kasir, utilitasnya naik menjadi 44%, cost-nya menjadi 14.140.000, untuk waiting cost-nya 120.000. Tapi untuk rata-rata waktunya adalah 43 menit. Untuk table of probability-nya menjadi 8%, tidak masuk dalam rekomendasi perusahaan. Selanjutnya, untuk sensitivitas testingnya dapat dilihat di tabel berikut dan akan dijelaskan di analisa. Baik, Selanjutnya, eh, saya akan menjelaskan mengenai analisis result, di mana dampak jumlah kasir terhadap kinerja antrian, yaitu LQ rata-rata pelanggan di antrian menurun drastis saat jumlah kasir bertambah. Sedangkan WQ, waktu tunggu di antrian berkurang dari kurang lebih 7 menit 3 kasir menjadi hampir 0 menit 6 kasir. Korelasi negatif kuat antara jumlah kasir dan waktu tunggu. Utilisasi server tertinggi yaitu 0,67 sebanyak 3 kasir, yaitu di mana server sibuk hampir sepanjang waktu, sedangkan yang terendah itu 0,22 sebanyak 6 kasir, banyak waktu kasir menganggur, jadi semakin banyak kasir, efisiensi pemakaian per kasir berkurang. Waktu rata-rata pelanggan dalam sistem atau W
yaitu turun signifikan 7,2 menit 3 kasir menjadi 4,2 menit, yaitu 6 kasir. Pelanggan keluar lebih cepat saat server bertambah. Next. Analisis biaya. Adapun analisisnya yaitu biaya server naik proporsional terhadap jumlah kasir, biaya tunggu pelanggan menurun tajam saat kasir bertambah, di mana titik keseimbangan perlu dicari untuk meminimalkan total biayanya. Stabilitas sistem, di mana sistem dengan kasir lebih sama dengan 5 memiliki LQ sama dengan 0, antrian hampir tidak terbentuk. Risiko penumpukan pelanggan sangat rendah. Oke. Lanjutannya yaitu lakukan perhitungan biaya total server plus tunggu untuk validasi keputusan akhirnya. Selanjutnya, hmm, di sini ada trade-off antar biaya server dan biaya menunggu, di mana menambah kasir meningkatkan biaya server sebesar 40.000 per kasir per jam, namun mengurangi biaya tunggu pelanggan sebesar 15.000 per jam. Perlu dicari titik optimal agar total biaya minimum. Kedua, kondisi optimal bergantung pada prioritas perusahaan, di mana jika prioritas adalah pelayanan cepat, lebih banyak kasir direkomendasikan. Kedua, jika prioritas adalah efisiensi biaya, jumlah kasir optimal mungkin 4 atau 5, bukan 6. Ketiga, sistem antrian lebih stabil dengan server lebih banyak, di mana LQ dan WQ mendekati 0 saat jumlah kasir mencapai 6, menandakan resiko antrian panjang hampir tidak ada. Selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari analisis yang dilakukan yaitu yang pertama, lokasi yang paling efisien untuk ekspansi perusahaan PT Maju Berjaya Food adalah pada lokasi Tucson AZ dengan total biaya tahunan $1.030.750, mencakup biaya tetap $140.000, biaya bahan baku $131.840, dan biaya pengiriman $758.910. Yang kedua, yaitu hasil analisis antrian MMS menunjukkan bahwa jumlah staf yang diperlukan untuk memproses pesanan secara efisien adalah 3 staf dengan biaya operasional Rp143.905 per jam, dengan waktu tunggu rata-rata 0,78 menit dan tingkat pelayanan yang masih memenuhi target. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya perubahan biaya pengiriman akibat fluktuasi harga bahan bakar hingga 50%, tidak mempengaruhi keputusan lokasi dan strategi operasional perusahaan. Selanjutnya adalah saran yang dapat kami berikan, yaitu perusahaan disarankan untuk melakukan ekspansi pasar di Tucson AZ karena memiliki total biaya terendah berdasarkan hasil analisis linear programming dan tetap optimal pada skenario kenaikan biaya bahan bakar. Dalam operasional distribusi, penggunaan 3 staf di bagian pemrosesan pemesanan pada jam normal dengan penambahan staf sementara pada jam sibuk dapat menjaga efisiensi biaya sekaligus mempertahankan tingkat pelayanan. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan kontrak harga bahan bakar jangka menengah, optimalisasi rute distribusi, dan penggabungan pengiriman untuk mengurangi fluktuasi biaya logistik. Baik, cukup sekian dari materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.